Nah, eh, tadi kan kita ngomongin posisi, Ya, seperti back dan lain sebagainya. Nah, itu pasti ada di dalam tim itu pasti ada pemain terbaik. Nah, kalau misalkan di PBR sendiri, siapakah pemain terbaik menurut jenengan? kalau di tim saya tidak pernah mengatakan mereka ada pemain terbaik ya, tapi saya rasa mereka adalah pemain yang paling siap. Paling siap. Kalau untuk gelar, kalau siapa yang pernah dapat gelar sebagai pemain terbaik, ya saya sebutkan seperti Andre, ini pernah ketika di Jember pernah, kemudian ada nama Gufran Galang, ini juga pernah ketika di Bali ya. Kemudian akhir-akhir ini adalah Pramudika, dia salah satu pemain juga pemain terbaik. Kemudian ada pemain, saya punya satu nama pemain fenomenal ya di usia, menurut saya fenomenal di tim saya di usia 13 tahun atau 12 tahun, itu Ferdi Ambon ya, dengan nama asli Ferdi Eko Prasetyo, tapi dia lebih dikenal dengan nama Ferdi Ambon. Ini pemain yang luar biasa. Dia posisi penyerang, dia jarang sekali kerja keras, tapi golnya luar biasa banyak ya. Dia pemain yang paling hoki menurut saya. Jadi saya tidak mengatakan dia pemain hebat, tapi saya rasa dia adalah salah satu pemain yang punya hoki besar. Jadi tanpa kerja keras dia selalu bikin gol di setiap pertandingan. Wah, setiap pertandingan itu. Nah, dia baru saja keluar sebagai pemain terbaik di usia 12 tahun tanggal 4 Agustus itu kemarin. Dia juga keluar sebagai pemain terbaik dengan pencetak gol terbanyak. Nah, inilah Ferdi Ambon yang menurut saya fenomenal di tim saya adalah Ferdi Ambon. Lainnya bagaimana? Lainnya adalah pemain hebat semua. Tapi saya rasa saya butuh pemain siap, bukan pemain hebat. Oh iya. Nah, ini kan kita kan ngomongin soal pemain terbaik. Nah, apakah fisik itu juga mempengaruhi? Ya, pasti. Fisik itu terbagi dari postur ya. Yang pertama adalah postur. Tinggi saja cukup belum. Kalau badannya bisa dikatakan sebagai pemain terbaik ya? Belum. Jadi kalau menurut saya pemain bola itu ya harus bersyukur atas anugerah fisik atau apapun yang diterima ya, dikaruniai Tuhan kepada dia. Jadi sekali lagi postur adalah bukan penghalang dalam sepak bola. Itu yang menurut saya. Ya pastinya saja. Sekarang Lionel Messi dia dibandingkan Cristiano Ronaldo dia pasti lebih pendek. Tapi saya rasa karunianya Tuhan kepada dia untuk sepak bola saya rasa luar biasa. Ya. Nah, terus kalau misalkan kan ini kan dari pemain PBR sendiri. Ya. Kalau dari luar banyak, saya pernah lihat ada nama Repal dari Gala Putra, ada nama Umam, ada nama Excel juga dari Gala Putra, dia pemain hebat. Cikal bakal mungkin sepak bola Jember. Terus banyak pemain hebat di Jember banyak kok. Tapi kalau misalkan dia sudah dikatakan dicap sebagai pemain terbaik ya, kalau itu nggak diteruskan kan ya rugi sekali ya. Bagaimana konsistensi mereka saja nantinya. Lalu bagaimana pengamat sepak bola Jember bisa melihat pemain-pemain hebat di seluruh Jember ini nantinya mau seperti apa kan? Itu harusnya lebih dikembangkan lagi, lebih dicermati, lebih diperhatikan seperti itu. Kalau menurut jenengan, kalau di Jember ini sepak bola itu berkembang apa enggak? Kalau secara globalnya, secara overall pasti berkembang ya. Banyaknya SSB sekarang di setiap daerah masing-masing. Misalkan di Kecamatan Kumas berapa SSB, di Kecamatan Jombang berapa SSB, di Kecamatan Balung berapa SSB. Saya rasa berkembang sekali. Semakin bertambahnya SSB, saya rasa berkembang. Untuk pembinaan ya kita masih harus cari realitanya seperti itu. Iya, benar. Itu. Jadi ini merupakan peluang bagi anak-anak muda sekarang ya. Nah, inilah yang saya apresiasi kepada Jember ya. Apapun yang terjadi, apapun isi di dalam semua kompetisi yang berjalan, entah itu ada apapun, saya rasa adanya SSB ini diperhatikan, adanya banyak SSB saya rasa ya paling tidak membuat anak-anak muda ini, anak-anak usia dini bisa menuangkan apa yang dia punya ke dalam wadah yang sudah sesuai. Itu. Nah, jadi kalau misalkan ada potensi atau seneng hobinya sepak bola, bisa disalurkan ke SSB. Iya, ke SSB tadi, karena
sekolah sepak bola itu berbeda dengan akademi. Iya, Kalau benar. akademi memang katakanlah levelnya di atas Ya, SSB ya. Kalau SSB. SSB itu bagaimana? Kalau SSB ya seperti sekolah sepak bola ya, walaupun tidak semuanya tersistematis dengan baik ya. Hanya tinggal bagaimana tim itu sendiri. Nah, kalau tim itu didukung dengan sebuah pengurus, dengan sebuah semuanya terorganisasi ya pastinya dia baik. Kalau SSB-nya kecil seperti saya ya mungkin hanya ada pelatih dan siswa saja seperti itu. Tapi dengan wadah SSB itulah kita bisa menempatkan anak-anak kita itu misalnya tanding usia 10 ya 10 tahun nanti lawannya. Jadi terkoordinasi dengan baik seperti itu. Nah, jadi untuk PBR sendiri kedepannya itu pesan-pesannya itu bagaimana? Nah, kalau PBR sendiri moga-moga kita awet ya sampai nanti mereka mungkin salah satu, saya masih punya mimpi bisa salah satu di antara mereka bisa jadi profesional lah. Ya walaupun nggak semua mungkin, tapi semoga mereka jadi salah satu pemain yang bisa membanggakan terutama dirinya dan orang tuanya. Orang tuanya. Kalau bisa terlebih lagi di negaranya ya. Ya. Bisa Ya, semoga ya. Mewakili ya salah satu wakil dari negara Indonesia ini untuk melawan klub-klub besar ya, seperti ASEAN seperti itu ya, event-event di ASEAN. Nah, seperti itu. Sepak bola Jember ini memang ini ya, memang menurut saya ya karena saya orang Jember, saya juga pernah bermain di sepak bola Jember. Jadi memang ya kalau untuk dulu ketika usia saya dulu tidak ada yang namanya SSB. Gitu. Walaupun saya juga lahir dari sebuah SSB di sini di Karangrejo dengan nama Bina Putra, saya lulus tahun 2010 saat itu. Tapi tidak ada kompetisi yang seperti ini. Saya tidak pernah mencicipi kompetisi yang namanya festival, yang namanya apa itu belum ada. Adapun ada gelaran resmi seperti Liga Pelajar, atau kalau dulu lebih akrab kenal dengan nama kompetisi Gala Siswa. Itu seperti itu. Cuma itu saja. Ya, cuma itu saja. Untuk ke ranah yang lebih ke tingkatannya lebih tinggi lagi itu masih belum ya, atau mungkin dulu memang tidak ada. Kalau sekarang ada share ya, mungkin ada share ke desa-desa dan ada info. Kalau dulu enggak ada. Enggak ada informasi sama sekali. Kalau itu ada, tapi cuma itu bagi SSB yang sudah besar gitu mungkin. Saya rasa seperti itu mungkin dulu. Makanya itu saya lebih banyak mencicipi itu biasanya levelnya turnamen ya. Level turnamen misalkan 17-an seperti sekarang, atau level turnamennya itu biasanya seperti Ramadan Cup atau hari-hari besar lah, intinya ada turnamen. Tapi kalau untuk kelas festival SSB saya belum pernah. Jadi ketika di Banyuwangi itu juga istilahnya piala apa gitu, saya ikut ke tim Banyuwangi ya, dengan di bawah pelatih saya. Oke, nanti main di sana, ikut ini. Itu bukan festival, cuma eventnya itu enggak ada usia ya, umum. Tapi karena saya sudah berusia 16 tahun saat itu, saya dirasa mampu lah untuk bermain. Jadi saya jadi mainnya 1 bulan di sini, 1 bulan di sana, 1 bulan di sana seperti itu. Sebenarnya saya memutuskan pensiun dari bola karena cedera tahun 2009. Saya jadi memutuskan mungkin sekarang bukan bola, tapi saya harus mengejar. Saya sudah harus cari ekonomi saat itu seperti itu. Berpikirannya seperti itu ya. Memang